warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran seni budaya kali ini adalah diharapkan anak ustazah dapat menjelaskan iringan musik pada tari tunggal dan tari berkelompok. Sekarang silahkan simak penjelasan dari ustazah ya. Iringan pada gerak tari. Anak-anak ustazah, setiap tari membutuhkan iringan sebagai pengatur gerak. Nah, iringan ini berfungsi untuk membentuk kesan dari sebuah tari. Dengan adanya iringan, kita bisa mengetahui tari tersebut bermakna senang atau sedih. Nah, kemudian iringan dalam tari ini berasal dari yang pertama, tubuh manusia. Misalnya tepuk tangan, kemudian hentakan kaki, ataupun suara yang keluar dari mulut penari itu sendiri atau dari musisinya. Yang kedua adalah alat musik, baik alat musik tradisional maupun modern. Musik dalam sebuah tarian itu memberikan keselarasan, keserasian, keseimbangan yang terpadu melalui alunan keras lembut ataupun cepat lambat melodi pengiring tersebut. Sekarang kita masuk yang pertama, yaitu iringan pada gerak tari tunggal. Nah, iringan pada gerak tari tunggal ini sama dengan tari berpasangan ataupun tari berkelompok. Namun, yang memiliki perbedaannya adalah pada musik tari tunggal, pemusik lebih terfokus kepada penarinya saja. Contohnya, alat musik pengiring tari sinden labu laut yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat ini terdiri dari saron barung yang berjumlah 2 buah, kendang, dan gong kumodong, serta yang terakhir adalah vokalis atau sinden. Perpaduan alat musik ini dapat menghasilkan dinamika dan kekuatan yang estetis. Nah, anak-anak ustazah, kekuatan atau keunikan musik iringan tari sintren ini terletak pada lagu yang berupa syair atau teks yang dianggap mengandung kekuatan magis. Nah, oleh karena itu, alat musik yang dibutuhkan hanya 4. Dan ingat bahwa letak kekuatan suatu alat musik bukan pada banyak atau sedikitnya jumlah alat musik, melainkan pada keahlian pemain yang memainkannya. Nah, salah satu jenis tembang untuk mengiringi tari sintren ini adalah tembang Sulasi Sulandono, Laras Lidro Patet Manyura. Selanjutnya adalah iringan pada gerak tari berpasangan atau tari berkelompok. Nah, adapun keunikan dari iringan musik pada tari berpasangan atau berkelompok ini terletak pada kekompakan musisi dalam memainkan alat-alat musiknya. Karena pada umumnya iringan tari dilakukan oleh banyak orang. Selain dari instrumen musik yang digunakan, penggunaan syair atau teks lagu harus dicermati juga karena sangat penting dalam menyatakan maksud dari suatu pertunjukan tari. Kemudian, wujud tari, bahasa, dan adat istiadat itu memiliki hubungan yang sangat dekat. Mengapa? Karena suatu bentuk tarian biasanya menggunakan kebiasaan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Misalnya, pada tari Bali, mereka selalu menggunakan tembang atau lagu tradisi Bali di dalam bahasa syair atau liriknya, dengan tujuan untuk mendukung kegiatan mereka ketika mereka menyajikan tarian tersebut di pura. Nah, begitu juga pada masyarakat Jawa. Mereka menggunakan bahasa Jawa untuk mendukung sajian tarian yang dilakukan di keraton ataupun di tengah-tengah masyarakat.
Nah, anak-anak ustazah, ingat bahwa musik iringan tari tidak harus dimainkan oleh musisi atau pengrawit, melainkan musik pengiring tari itu dapat dimainkan oleh penari itu sendiri. Contohnya, pada tari kecak, penari berperan sekaligus sebagai pemusik. Selanjutnya, peragaan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai dari iringan. Nah, anak-anak ustazah, pada dasarnya ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari ini merupakan satu kesatuan yang utuh, di mana ketika seorang melakukan gerak, berarti seseorang tersebut telah membentuk ruang, kemudian memerlukan waktu, serta memerlukan tenaga. Nah, seorang penari harus bisa mengelola ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan sehingga gerak yang dilakukan tampak dinamis. Nah, di samping dari gerakan yang beragam, seni tari itu juga harus memperhatikan irama, di mana irama adalah susunan tempo waktu dalam bergerak. Nah, kemudian dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa gerak itu berirama. Apa gerak berirama? Nah, anak-anak ustazah, gerak berirama adalah pengungkapan gerak dalam ruang yang terkendali pengaturan waktunya, seperti gerak lambat dengan cepat, lalu gerak cepat sekali, lalu gerak yang lambat sekali. Nah, gerak berirama ini disesuaikan dengan irama pengiringnya. Misalnya, gerakan tari itu lambat, hitungan atau ketukannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ketukan tari itu adalah gerakannya lambat, maka musiknya juga lambat. Berbeda juga dengan ketukan atau gerakan yang cepat, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ketukan yang seperti itu adalah ketukan yang cepat atau gerakan yang cepat, maka iringan tarinya juga cepat atau musiknya juga cepat. Jadi, gerakan dan iringan musik itu harus sinkron ataupun harus senada. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita tentang iringan musik pada tari tunggal dan tari kelompok. Ustazah harap anak-anak ustazah dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Namun, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.